Yuk kita mulai yuk IG Live malam hari ini. Hal apa yang bikin kamu senang hari ini? Yang bikin aku senang hari ini adalah aku dibuatin lohan kuo sama anakku. Gelasnya pun pakai gelas unyu begini. Thank you Valen. Ya, dibikinin lohan kuo sama anakku. Oke, apa yang menarik? Hari ini kita bahas saham perkapalan. Ada apa dengan emiten keperkapalan? Tapi sebelumnya kita mau review dari IHSG dulu. Mesti setting lagi nih monitornya. Fungsi lohan kuo buat apa? Buat enak aja. Buat enak aja. Katanya sih bagus buat sakit tenggorokan, tapi buat aku sih enak aja sih, manis-manis anget gitu. Haha, thank you Ari Santoko. Santoko. Ari Santoko. Bener, Santoko. Oke, kita start dari IHSG ya. IHSG ini seperti yang aku udah bilang beberapa kali, dia tuh udah naik dari bottomnya di 1 November sampai dengan tertingginya tuh kemarin sebenarnya. Ini naiknya sekitaran 8,79% dalam rentang waktu sekitaran 1 bulan. Dan untuk indeks kenaikan seperti ini tuh lumayan besar, lumayan signifikan. Jadi sebenarnya this month expectation-nya apa? Perhatikan chart IHSG monthly. IHSG monthly naik 2 bulan berturut-turut dan ini tepat menguji level all time high dia secara end of body candle. Kalau all time high secara end of candle ini ada di angka berapa ya nih? 7377. Jadi dikit lagi nih sebenarnya all time high. Nah, perkiraan aku bagaimana? Perkiraan aku di Desember IHSG akan segini aja, paling dia akan tutup, masih akan hijau tapi akan turun dikit, zigzag dikit. Karena di Desember ini semua sentimen udah keluar, baik suku bunga di Amerika maupun di Indonesia yang ditahan sama atau tetap dan merupakan satu sentimen positif. Kalau suku bunga Amerika ditahan, dampaknya lebih positif kelihatan. Kalau suku bunga Indonesia ditahan, ini dampaknya tidak terlalu signifikan dan masih sideways aja karena memang udah anticipated. Suku bunga Amerika itu memang lebih signifikan efeknya ke market dan ke ekonomi. Jadi what to expect di bulan Desember kali ini saham-saham big caps kayaknya udah bakalan melandai aja. Dia akan zigzag di sekitaran level 7.300 dan 7.000, level 7.000-an di sini. Akan zigzag di sini. Oke, kita akan lihat beberapa saham big cap sebelum kita review beberapa saham yang lebih kecil pastinya ya. Nah ini kita review big banks, udah lama kita nggak review big banks. Kabarnya gimana? Perhatikan bentuknya BBCA ini mirip banget juga dengan IHSG beberapa hari ini. Ini BCA naik karena The Fed menahan suku bunganya, naik signifikan dan sampai kena resisten 93, hold aja dulu. Jadi belum ada rekomendasi beli lagi. Kemudian BRI juga dia ditahan, bertahan di sini. Kemarin kena resisten 5.700 yang merupakan resisten tertingginya secara end of body candle. Nah di sini juga BBRI bakalan masih akan sideways antara range 5.400 sampai 5.700. Bagaimana dengan saham yang lainnya? Di sini kita akan lihat BMRI, satu saham yang dia juga sudah naik sekitaran 200% lebih dari bottomnya di Maret 2020, serta kinerja dari emiten-emiten perbankan ini seperti BRI, BMRI, BBCA, dan BBNI masih akan bagus di tahun 2023 akhir dan 2024 nanti. Jadi meskipun secara valuasi dan secara teknikal memang udah mahal, kita melihat masih akan ada ruang untuk bertumbuh buat emiten-emiten perbankan besar ini. Tapi rekomendasi entry sih lebih ke arah hold aja kalau untuk long term investment termasuk MVest juga untuk ke arah hold aja. Dibandingkan untuk jangka panjangnya untuk beli itu enggak, jadi lebih ke arah ngehold aja. Kalaupun beli lebih dengan valuation juga udah cukup tinggi, jadi wait and see dulu. Sekarang kita akan lihat big caps yang lainnya, yaitu ada Astra International. Astra International ini justru kita lihat valuasinya cukup murah, cukup terdiskon, dan beberapa hari ini kemarin cek kok jadi suara cowok.
cowok, jadi suara cowok itu nggak tahu, itu dari Instagramnya. Iya. Yuk kita lihat ya di sini ya. Ini Gojek Tokopedia. Aku ulang di sini. Wait and see dulu aja. Kita ngelihat ada tanda distribusi di 11 Desember. Dan kemarin itu naik di sini V-shape recovery. Aku percaya banget sih ini pasti big money, smart money itu mereka udah tahu duluan tentang berita TikTok mau invest di Tokopedia. Sedangkan ketika beritanya keluar di sini mereka sell on news alias mereka profit taking buat trading jangka pendek aja. Jadi kalau kalian tanya tentang GoTo ke depan ini bagaimana? Menurut saya sih, saya masih akan menunggu atau wait and see dulu. Sampai laporan keuangannya muncul kuartal demi kuartal. Dan kita akan lihat apakah investasi dari TikTok ke Tokopedia, di mana TikTok beli 70% saham Tokopedia, itu berdampak signifikan nggak buat keuangannya dia. Karena dengan investasi TikTok yang segitu gede ke Tokopedia, ini mengurangi cash burn, mengurangi bakar duitnya mereka. Seharusnya bagus buat fundamentalnya. Tapi kalau disuruh beli sekarang, aku masih tanda tanya besar. Karena sebenarnya di sini kemarin naik, aku menyimpulkan bahwa big investor atau big money mereka udah tahu duluan nih, gitu. Dan mereka di sini pas keluar berita TikTok ini mereka jualan. Oke, Asi ulang dong gimana sih Astra International tadi? Astra International valuasi murah, singkat cerita bagus kalau misalkan mau nyicil buat investasi jangka panjang, tapi tetap harus ada diversifikasi karena di bawah Astra International ini banyak perusahaan komoditasnya. Kemudian selain Astra International kita akan lihat juga dan GoTo kita akan lihat juga buat beberapa emiten yang cukup rame diperdagangkan akhir-akhir ini. Terus aku mau bahas sektor perkapalan. Abis ini aku mau bahas sektor perkapalan. Jadi sebelumnya aku bahas dulu grup Barito atau saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu yang saat ini sedang mengalami masa sideways. Dan ini sangat normal sekali menurut aku. Ini sangat normal dan sehat. Justru harus begini. Kalau dia naik terus itu malah nggak sehat, digoreng banget gitu. Jadi kalau di sini nih sebenarnya suatu yang wajar. Ada profit taking sebagian, mungkin retail profit taking, mungkin investornya profit taking. Tapi profit takingnya tidak sebesar akumulasinya di sini gitu. Jadi kita akan lihat candle demi candle. Yang agak nggak enak di 18 Desember ini di sini ini masih kelihatan distribusinya cukup besar. Masa sideways adalah masa pertukaran antara seller dan buyer. Jadi mereka yang udah cuan gede, ini mereka jual barang, ada yang orang lain yang membeli dan orang lain yang membeli ini mereka cuannya start dari awal lagi, dari nol lagi di sini ya. Jadi di sini terjadi pertukaran barang sebenarnya. Nah, kalau yang ngebeli sama-sama big money, di sini ada big money yang ngeborong, ngebeli, itu bagus. Tapi yang nggak bagus adalah kalau misalkan ini big money yang jualan, retail yang beli. Nah ini jadi patternnya masih gimana sih sebenarnya kayak gini? Ini gimana taunya big money yang jualan tuh gimana? Taunya adalah kalau big money yang jualan biasanya volume transaksinya besar. Jadi kalau yang jualan kecil-kecil kayak gini volumenya dibandingkan dengan volume besar seperti ini biasanya retail yang jualan. Tapi kalau yang jualan di sini volumenya cukup besar, ini biasanya big money-nya jualan. Jadi perhatikan big money ada jualan di 11 Desember dengan volume transaksi cukup besar, 12 Desember dan juga di 18 Desember di sini. Jadi mereka ada distribusi atau profit taking. Selebihnya hari ini yang jualan lebih ke yang duit kecil atau yang retail aja. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah wait and see, masih bisa di watch sampai saat ini. Demikian pula dengan saham-saham yang lainnya dari grup Pak Prayogo Pangestu, TPIA jangan dulu. Nah yang kayak gini malah justru nggak bagus chartnya. Yang bagus adalah yang justru ada sideways-nya dulu karena sebenarnya dia sedang membangun satu fondasi yang baru gitu. Nah ini Petro juga sama, Petro ini dia lagi sideways juga, ini lagi membangun satu base atau satu fondasi yang baru. Terus kemudian di EBT, terkait dengan EBT ini bukan dari emiten Pak Prayogo Pangestu, PGEO ini juga sama, kita lagi nge-watch. Di sini ada satu bentuk pennant, di sini dia juga sedang membangun satu fondasi atau base yang baru. Selamat Natal Pak Teddy. Oke. Ini ada yang nanya BBRI, terus
BBNI akumulasi terus sell di Camdet nggak sih? Abis itu serok lagi kalau turun. BBRI ini kan dividen yieldnya kecil ya, sekitaran 1, sekian persenan aja. Jadi dividen dibandingkan harga sahamnya saat ini menurut aku nggak terlalu signifikan untuk fluktuasinya jelang pembagian dividen nanti. Yang bilang suaraku berubah jadi cowok itu karena dari fitur Instagramnya ya, dari Instagramnya. Aduh, aku juga nggak tahu udah 2 bulan nih di komen orang kayak gitu terus. Ntar minum dulu. Oke, aku mau bahas tentang emiten perkapalan. Oke, jadi ada beberapa emiten perkapalan di sini. Ini salah satunya, TPMA. Tadi breakout, kemudian balik badan lagi. Fluktuasinya lumayan. Terus kemudian rupanya masih lebih banyak tradernya di sini. Ini SMDR. Ini PSSI. Ya, TPMA, SMDR, PSSI. Tiga-tiganya aktif. Aku cuma mau kasih tahu kalian secara teknikal. Ini bukan buat pemula atau bukan buat orang yang nggak siap rugi. Jadi bisa kasih cuan cepat, tapi bisa rugi juga gitu. Nah, kenapa sih emiten perkapalan ini lumayan aktif? Ada story apa di balik emiten perkapalan ini? Jadi ceritanya gini. Di Laut Merah ini merupakan rute utama ke terusan Suez. Dan dia tuh sangat krusial buat perdagangan global ya. Jadi buat mengantar logistik secara global. Kira-kira 12% perdagangan dunia dan 30% lalu lintas kontainer tuh lewat Laut Merah ini. Nah, baru-baru ini ada serangan di Laut Merah oleh kelompok Houthi dari Yaman terkait dengan ketegangan antara Israel dan Hamas. Walaupun belum ada kerusakan besar, hal ini membuat khawatir perusahaan transportasi global. Akibatnya Maersk dan perusahaan lainnya tuh berhenti lewat Laut Merah. Dan mereka lebih memilih rute lebih panjang lewat Afrika Selatan yang berarti biaya dan waktu pengirimannya lebih lama. Ini tuh berpengaruh besar buat perdagangan dan biaya logistik secara global. Hal yang perlu kita garis bawahi atau kita highlight apa? Dengan adanya meningkatnya biaya logistik atau shipment ini akan meningkatkan inflasi. Dan ini juga yang terjadi pada masa pandemi kemarin. Kenapa pandemi itu inflasinya naik tinggi banget? Selain karena memang duit yang beredar di masyarakat tinggi, besar, kan waktu itu Amerika cetak uang terus ya. Yang terjadi waktu itu biaya shippingnya tuh mahal. Sehingga harga barang mahal dan meningkatkan inflasi. Jadi Anda sudah bisa nebak, kalau kalian yang rajin nonton IG Live aku, efeknya apa udah bisa nebak nih. Kalau urusan Laut Merah ini nggak beres-beres, inflasi bakalan naik di Amerika. Karena perdagangan global ini juga menyakup perdagangan di Amerika juga gitu. Kalau inflasi naik di Amerika, maka The Fed bisa saja menaikkan suku bunga lagi. Dan itu tidak bagus. Implikasinya ke saham, ya bikin sahamnya turun. Karena sangat sensitif sekali. Maka dari itu, teman-teman, saat ini kesimpulannya apa? Bukan waktunya kalian hajar di level tinggi buat saham-saham yang sensitif dengan suku bunga. Contohnya saham-saham perbankan besar. Ya, jadi kita akan nge-hold dan wait and see aja. Karena entry-nya untuk invest juga udah berbulan-bulan yang lalu. Jadi kita akan nge-hold aja dan wait and see. Nah, sedangkan untuk saham-saham perbankan yang buat trading gimana? Nah, tadi saham-saham perkapalan, aku nggak bahas teknikalnya secara detail, ya, itu akan dibahas di M-Trade, karena agak-agak high risk juga. Aku justru akan bahas saham perbankan yang lain. Karena apa? Kaitannya jika terjadi inflasi cukup tinggi, maka yang kena dampak adalah sektor perbankan, salah satunya. Kemudian sektor teknologi dan sektor properti. Sektor komoditas terdampak nggak sih dari naik turunnya suku bunga di Amerika? Ada dampaknya, namun tidak langsung dampaknya. Yuk kita lihat BBYB gimana kabarnya? Analisis kita masih sama. Dia masih membentuk penan demi penan dan masih ada konsolidasi atau sideways yang cukup sehat di mana sellernya
kekuatan atau daya jual masih lebih rendah daripada daya belinya. Oke ya, jadi ada yang bilang waktu itu ngomong ke saya, masa sih seller lebih banyak, bayar lebih dikit? Bukan begitu. Yang dimaksud dengan di sini lebih, nih ya, aku kasih lihat. Kalau hijau tinggi, ini daya beli lebih besar, itu bukan berarti bayar lebih banyak. Bisa jadi bayarnya tuh pelakunya nggak banyak gitu. Jadi kata-kata saya mohon direspon dengan lebih ini. Jadi bayarnya nggak banyak, tapi barang yang dibeli oleh si buyer mungkin bayarnya cuma dikit doang, kan investor gede dikit doang. Itu barangnya banyak gitu loh jumlahnya. Nah, ketika terjadi distribusi, ini sellernya ya, barang yang dijual secara volume nih ya, jumlah barang yang dijual pas lagi volumenya kecil kayak gini, ini memang sedikit, tapi bisa jadi jumlah penjualnya lebih banyak. Ini nggak signifikan sih, nggak perlu kalian pahami secara detail, nggak perlu. Tapi logika di belakang aja, dan ini aku biasanya jelasin di workshop Super Trader yang detail kayak gini. Udah termasuk materi yang agak-agak advance karena. Oke, nah ini BBYB termasuk salah satu yang diuntungkan jika The Fed menahan suku bunga lagi. Dan sementara ini patternnya masih bagus, M-Trade lagi masih menunggu waktu untuk trading buy lagi. Jadi kita masih watch dia. Oke, terus kemudian untuk perbankan digital yang lain aku nggak akan bahas. Aku mau bahas KB Pharma. Karena ini ada pertanyaan dari Doni Ernasution. Dia ada nanya, KB Pharma nggak naik-naik. Oke, aku mau bahas tentang KB Pharma. Karakter dari KB Pharma ini memang beda sendiri dibandingkan dengan emiten kesehatan yang lainnya. Belakangan ini katanya COVID naik. Emang bener sih, banyak yang flu sih. Cuman sebenarnya tidak berdampak langsung signifikan ke emiten kesehatan. Karena sebenarnya dampaknya tuh harusnya dilihat dari laporan keuangan. Apakah momen seperti ini dimanfaatkan untuk menggoreng saham di sektor terkait? Iya, bisa jadi gitu loh. Cuman si KB Pharma ini nih, dia bukan saham gorengan. Nah, jadi biasanya investor masuk ke sini dia melihat dari kondisi fundamentalnya dia. Nah, perhatikan di sini. KB Pharma-nya sideways terus. Secara jangka pendek, supportnya dia di 15.55. Selama di atas itu masih hold, di bawah itu cut loss. Sekarang kita lihat ya, KB Pharma itu aku selalu pakai monthly chart. Dan KB Pharma ini, dia itu tendensinya, watak karakter dari sahamnya, itu suka sideways. Sering banget sideways. Nah, oke nggak sih sideways gitu buat trader? Sideways untuk trader itu sebenarnya agak-agak susah, karena kalau dia naiknya cuma 1-2%, itu kemakan komisi broker. Ini naiknya ada sekitaran 7%-an. Kalau 7%, kasihlah 1-2% buat komisi broker, Anda bisa untung sekitar 4-5%-an. Artinya kalau trading ini porsinya mesti lebih digedein, sehingga bisa dapat cuan dalam nominalnya lebih besar. Nah, perhatikan, itu daily-nya. Kalau tips buat tradernya seperti itu, kalau tips buat investornya bagaimana? Secara valuasi, KB Pharma ini valuasinya nggak terdiskon-diskon amat gitu, biasa aja sih. Tapi secara timing technical, aku investing juga ngelihat timing technical juga ya. Jadi secara timing technical, perhatikan di sini, dia itu retrace sampai ke level support item ini belum mantul. Dan di sini bener-bener chartnya itu rapi banget, jarang terjadi chart di monthly serapi ini gitu. Sehingga ini ada potensi dia mengalami pantulan, tapi tidak dalam hitungan 1 bulan saja. Nah, ini sebenarnya bulan Desember ini udah mulai ada tanda reversal, di mana merahnya itu semakin kecil. Dan ekornya di sini lumayan panjang, artinya pertarungan bull dan bear-nya lumayan sengit nih. Di bulan Januari potensi ada 1 candle hijau di monthly. Artinya di bulan Januari dia bisa ditutup hijau atau positif di akhir tahun. Oke, bentar ya. Sariawan patch-nya copot tadi. Oke. Ya,
Aku kasih beberapa edukasi malam hari ini. Aku mau ke Unilever, lama banget aku nggak bahas ini. Ya, Unilever ya. Bentar, bentar. Oke. Tadi pagi aku sempat ngeliat satu postingan lucu, meme trading gitu. Mungkin ada yang sempat lihat juga. Perusahaan fundamental bagus, tapi turun terus. Gimana nih buat yang percaya fundamental gitu, yang die hard banget buat fundamentalis? Gimana nih? Karena banyak yang percaya fundamental, liquid banget sahamnya, tapi malah turun. Turunnya nggak kira-kira dari tahun 2018 itu jauh sebelum pandemi, sampai pandemi turun 71% sampai sekarang. Gimana nih, percaya fundamental atau teknikal? Kalau aku sih ya, aku lebih ke teknikal. Fundamental itu sangat membantu, tapi tetap sekali lagi teknikal mengkonfirmasi. Namun bukan berarti fundamental tuh diabaikan. Jadi buat kalian yang baru belajar ngebaca postingan kayak gitu, mungkin kalian akan bingung, wah kalau gitu kita nggak usah pakai fundamental. Salah. Untuk investasi jangka panjang tetap harus pakai fundamental. Teknikal juga perlu diperhatikan. Valuasi perlu diperhatikan. Yang aku perlu garis bawahi mungkin di tahun 2018 waktu itu, ini all time high-nya dia. Jadi kalau ilmu investasi yang benar, itu belinya ketika valuasi yang terdiskon. Valuasi lagi terdiskon. Bukan belinya valuasi yang lagi di atas-atas di sini. Jadi ini evaluasi aku buat investor yang katanya beli Unilever tapi malah turun. Nah, kemudian sekarang kalau kita perhatikan di tahun 2020 sampai 2023 ini gimana Unilevernya? Secara valuasi dibandingkan dengan histori masa lalu, sekarang ini lagi terdiskon banget sih. Nah, pertanyaannya apakah sekarang layak untuk masuk ke sini atau enggak? Kita mesti ngelihat lagi, balik-balik ke fundamentalnya lagi. Jadi sebenarnya fundamentalnya nggak salah. Mungkin orang yang ngebaca fundamentalnya yang kurang menyeluruh gitu. Karena kalau ngebaca fundamental harusnya nggak masuk di atas ini. Kenapa? Karena di atas ini tuh justru lagi tinggi-tingginya gitu. Maka dari itu saya juga tidak menyarankan untuk sektor perbankan big banks masuk di momen sekarang, karena sekarang lagi di tinggi-tingginya, lagi di puncak. Prinsip investasi adalah beli di bawah, kebalikan dengan trader. Trader belinya ketika dia akan belok naik gitu. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini besok akan dikasih lihat di M-Trade morning briefing valuation-nya bagaimana. Dan juga di M-Fast, lebih ke M-Fast sebenarnya valuation dari Unilever. Saya bukan mau merekomendasikan saham Unilever, tapi saya mau kasih satu insight buat teman-teman di sini. Ini bukan rekomendasi saham, aku mau kasih insight. Banyak yang berpikir fundamental doesn't work, tapi sebenarnya bukan doesn't work. Ngelihat timingnya salah. Timing dari fundamental dilihat dari valuation. Dan selain itu, kalau mau lihat timing fundamental, pakailah technical. Jadi sebenarnya kalau secara timing untuk saham ini di tahun sekarang ini merupakan momen-momen yang lagi murah. Pertanyaannya adalah, murah itu apakah dia akan naik? Bisa jadi loh murah itu akan turun lagi. Yang murah jadi lebih murah lagi, murah jadi lebih murahan lagi. Kembali lagi ke minat investor besar, apakah mereka tertarik beli emiten ini atau enggak. Nah, perhatikan di sini, siapa yang bisa beli sebanyak ini adalah big money atau smart money, di mana mereka belanja pada Oktober 2021 dan juga Mei 2023 di range harga yang kira-kira sama, sekitaran 4 ribuan sampai dengan 5 ribuan. Kesimpulannya sebenarnya di sini, big money sudah melihat ini sangat murah, tapi mereka belum melakukan aggressive buy. Taunya bagaimana belum melakukan aggressive buy? Karena ya hijau tingginya cuman di sini doang. Di sini ada hijau tapi nggak setinggi yang dulu-dulu punya. Nah, saya berspekulatif sebenarnya di sini valuasinya sudah cukup murah. Kalau untuk investing di sini sudah cukup murah, tapi perlu diperhatikan juga growth dari perusahaan ini tuh nggak bisa kencang, nggak bisa tinggi. Perusahaan ini udah perusahaan gajah banget gitu. Jadi menurut aku ini udah agak-agak susah untuk growth-nya cepat, tapi secara timing valuasi memang murah. Jadi kalau mau spekulasi buat investasi jangka panjang, beli di sini pastinya juga sifatnya nitip sendal atau diversifikasi dulu dan jangan banyak-banyak gitu.
Murahnya dari mana? Ini pertanyaan bagus, ada Obrewok yang nanya. Kalau dibandingkan dengan emiten-emiten yang lain, sektor consumer ini memang valuasinya lebih cenderung mahal dibandingkan sektor yang lain. Tapi murahnya itu dilihat dari historical masa lalunya. Jadi rata-rata PE, rata-rata valuasi selama 5 tahun dibandingkan dengan sekarang itu sebenarnya udah di bawah standar deviasi -1. Maka dari itu besok kita akan coba jelaskan di Invest. Tapi kalau kamu nanya apakah aku suka emiten ini dan akan investasi dengan modal lebih banyak di Unilever, jawabannya enggak. Mengapa? Karena saya kurang suka dengan sektornya. Sektornya sangat lambat untuk bertumbuh. Memang banyak orang bilang consumer good itu defensif, tapi kenyataannya sebenarnya dia lambat untuk bertumbuh, susah mau naikin harga. Kalau nggak ada inflasi dia susah mau naikin harga. Justru malah lebih gampang sektor cigarettes buat naikin harga. Kenapa? Karena cigarettes itu dia ada cukai rokok, dimana itu bisa jadi alasan untuk naikin harganya. Nah ini mungkin bukan tema yang populer ngebahas Unilever, tapi aku kepengen banget bahas supaya bisa melengkapi pandangan kalian tentang fundamental dan teknikal, dan supaya nggak kecewa juga dengan fundamental. Intinya tuh sebenarnya investasi jangan all in gitu aja deh. Oke, nggak usah dibahas kalau nggak suka, harus dibahas dong kan. Jadi jadi satu education. Nanti tahun depan kalau Unilevernya naik, kamu jadi ingat hari ini bahwa hari ini valuasinya lagi murah-murahnya dibandingkan dengan histori valuasi dia di masa lalu. Semoga bisa paham ya. There is no point kalau ngebahas cuman hal-hal yang populer aja, karena tugas kita di sini kalau untuk investasi jangka panjang tuh justru melihat sesuatu yang tidak populer. Kenapa? Karena nanti populernya tuh udah naik gitu. Oke? Angkutan bahas, tadi perkapalan aku udah bahas, tapi bolehlah aku bahas lagi TPMA. WIM itu lebih ke teknikal sih, gak ke fundamentalnya. Oke, TPMA aku bahas ya. Aduh, pilek. Ya, TPMA sideways tadi berusaha breakout dia. Resisten 760 masih menarik, chartnya bisa dipantau. Transpower Marine Tbk, perusahaan pelayaran yang mengangkut batu bara dan nikel, ini berhasil meningkatkan pendapatan dan laba pada September 2023. Meskipun harga komoditasnya tuh lagi fluktuatif banget. Pendapatannya naik sekitaran 5,27% dari tahun lalu mencapai 48,03 US dollar. Dan laba bersihnya juga tumbuh 37,14%. TPMA ini nggak terlalu terpengaruh fluktuasi harga batu bara. Kenapa? Karena pelanggan membayarkan ke dia tuh berdasarkan volumenya. Jadi strateginya berfokus pada hubungan pelanggan dan juga layanan terbaik gitu. Mereka berencana menambah armadanya termasuk menyelesaikan 3 set tuck and birds di awal 2023. Total asetnya mencapai 113,44 juta US dollar, naik dari akhir 2022. Nah, terus liabilitasnya juga lumayan gede sebenarnya, 22,33 juta US dollar atau utangnya. Again, kalau kita bicara tentang trading, kita selalu lihat technical, fundamental hanya bunga-bunga saja. Kebalikannya, kalau investasi jangka panjang, kamu harus lihat fundamental dulu, sedangkan technical membantu kamu untuk trigger secara timingnya, kayak tadi aku bahas Unilever itu. Nah, perhatikan di sini, ini TPMA saat ini chartnya masih cukup bagus. Dia ada bentuk rectangle dan cenderung seperti ascending triangle gitu. Jadi resisten ada di 760 dan kita watch untuk breakoutnya dia. Untuk TPMA trading jangka pendek aja. Dan aku mau ingetin, hati-hati ya kalian udah mau liburan jangka panjang, terutama kalian yang ada traveling, ada trip. Kalau nggak bisa mantau saham, jangan trading saham-saham yang kayak gini, yang fluktuatif kayak gini. Jadi di Mtrade kita bantu untuk profiling saham-saham mana yang berisiko, dikasih tahu saham yang berisiko, yang ini berisiko 5% aja dan seterusnya gitu. Karena nanti kalau pas lagi jalan-jalan malah kepikiran saham atau malah sahamnya nggak keurus, bisa jadi nyangkut kalau saham-saham yang fluktuatif kayak gitu. Ini ada pertanyaan Sochi and Bird. Nggak dulu deh, Sochi ini lebih ke scalping dia sebenarnya. Tadi juga aktif, semua saham perkapalan aktif. Terus Bluebird, aku suka dengan emiten ini. Dan ketika aku di Jakarta, aku banyak pakai Bluebird daripada taksi online.
Bluebird. Mana sih ya? Bird. Indonesia. Ini dia. Bluebird. Come on Bluebird. Sepertinya nggak ngantuk. Aku nggak ngantuk. Nah, ini aku suka dengan emiten ini. Meskipun aku suka, ya kan, banyak orang bilang, Pak, belilah saham yang kamu ketahui, belilah saham yang kamu ketahui, belilah saham yang barangnya kamu pakai tiap hari. Nggak kayak gitu juga, keles gitu loh. Kayak case-nya Unilever tadi, kamu mesti ngelihat fundamental dan juga timing. Timing tuh dinilai dari valuasi. Kalau secara fundamental, technical tuh pakai chart, investor pakai monthly chart, trader pakai daily intraday chart. Tuh aku jelasin semuanya di workshop Super Trader. Dan kalau fundamental lebih banyak di invest. Nah, perhatikan di sini, gengs. Bluebird, meskipun aku suka perusahaannya, kita mesti harus tetap ngelihat stage-nya dia. Stage-nya di mana? Ada stage 1, 2, 3, dan 4. Stage 1 itu sebenarnya stage ketika dia breakout dari masa sideways-nya. Dan stage 1 itu dia bisa menjadi stage, nih aku kasih contoh ya. Ini kayaknya lebih enak dilihat pakai monthly chart deh Bluebird-nya, karena dia banyak sideways-nya gitu. Oke deh, nah ini monthly chart lebih kelihatan. Ya, ini stage 1. Di bawah sideways. Ketika breakout dari sideways-nya, ini stage 2. Di sini juga sebenarnya kalau ngelihat monthly-nya masih 2. Tapi kalau ngelihat daily-nya, stage 1, 2, 3, dan 4-nya berbeda. Jadi kalau investing, kita ngelihat stage-nya dari monthly chart. Kalau trading, perhatikan di sini, ini stage 1-nya di sini, sideways, terus breakout-nya pada tanggal 5 Juni. Ini stage 2 di sini, stage 3-nya mulai terjadi pada 1 Agustus 2023. Nah, jadi sebenarnya sejak 1 Agustus 2023 ini banyak distribusi, jadi jangan masuk dulu. Kita lagi wait and see dulu. Saat ini dia kemungkinan akan membangun stage 1 lagi. Kira-kira kayak gitu. Renaldo nggak ngantuk kalau ngebahas ayam-ayaman ya, Do ya. Pani, ada yang penasaran dengan Pani kapan hari habis breakout? Kita lagi nunggu retracement-nya hati-hati agak kurang bagus. Ini retracement yang kurang sehat, beda dengan retracement teman-teman yang lain, beda dengan retracement-nya BBYB ini. BBYB retracement-nya merah lebih kecil daripada hijau. Pani, retracement Pani, kenapa saya bilang agak kurang sehat dibandingkan dengan BBYB? Karena dia merahnya gede-gede di sini, lebih gede volume merah daripada volume hijau. Kesimpulannya sebenarnya di sini benar-benar terjadi real distribution, big money-nya mereka lagi profit taking, bukan retail yang lagi jualan. Kira-kira itu aja yang aku mau bagiin teman-teman, dan stay healthy semuanya. Jangan lupa besok kita akan bahas lebih dalam di morning briefing M-Trade ya, buat investingnya. Di Invest juga kita akan bahas. Stay healthy semuanya, salam profit, dadah.